Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Oke, sekarang Ibu minta, Ibu masih melihat ada sampah di sekeliling kalian, tolong dipungut dan dibersihkan. Kemudian pastikan tempat duduknya Ria itu gimana tuh? Kayak pengaruh film-film sudah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta untuk memimpin doanya. Mari teman-teman semua pelajaran berbahagia ini kita mulai. Amin. Nah, sekarang Ibu mau periksa kehadiran. Rian, Hadir. Farah, Hadir, Bu. Johanna, Hadir, Bu. Yasinta. Oke, berarti Ibu semua ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, supaya kita semangat, kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau mimpin? Saya. Jadi teman-teman yang lainnya silakan berdiri. Ibu yang pimpin ya. Ya, Ibu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Terima kasih untuk semuanya. Oke, sebelum itu, Ibu minta untuk anak-anak mengeluarkan bukunya, kemudian buka halaman 75. Baik, Bu. Baca halaman 75, Ibu tunggu selama 5 menit ya. Sudah, Bu. Ya. Oke, ini mau nanya. Ada yang tahu apa itu peran listrik di era globalisasi? Ya, kalian? Iya, benar sekali. Tentang kedua. Ada yang tahu ada peran listrik di era globalisasi? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke, baik. Kenapa kita memerlukan energi listrik? Belum tahu, karena untuk kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Jadi gini, bayangkan kalau di era sekarang itu tidak ada listrik, gimana? Sunyi, gelap, Sepi. Kalau tidak ada listrik di era globalisasi ini, mungkin semua kegiatan kita akan terhambat. Misalnya sekarang kayak pembelajaran sekarang kan kita menggunakan laptop dan input yang memerlukan aliran listrik atau energi listrik untuk terlaksananya pembelajaran ini. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan hari ini kita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana hari ini kita akan menentukan cara menghemat listrik dengan cermat. Kemudian menyimpulkan cara dan manfaat menghemat listrik. Menyajikan cara penghematan listrik dan manfaatnya.
Menemukan informasi penting pada teks penjelasan eksplanasi. Menyusun informasi penting pada teks penjelasan eksplanasi. Dan yang terakhir itu kita akan menjadikan hasil penggalian informasi yang mana akan kita cari dalam teks penjelasan teks eksplanasi. Oke. Anak-anak sekalian coba perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira itu gambar tentang apa? Tentang penggunaan listrik di kehidupan sehari-hari. Itu pada gambar satu, penggunaan listrik ketika mau tidur. Yang gambar kedua, sudah kerja. Yang ketiga, mandi. Yang keempat, masak. Yang kelima, menonton televisi. Apa dampak jika kita boros akan listrik? Bayar listrik ke mama. Iya, benar sekali Dinda. Listrik kan habis, Bu. Listrik habis. Ya, benar sekali ya. Terus mengapa kita perlu menghemat listrik? Biar biaya listriknya nggak mahal. Iya, benar sekali Wewen. Kemudian juga mengapa kita perlu menghemat listrik? Agar kan listrik itu dihasilkan dari sumber, di mana sumber itu bisa dari hasil bumi, bisa dari uap, bisa dari fosil, dari nuklir dan yang lain-lainnya. Itulah perlunya kita menghemat listrik agar sumber itu tidak habis. Oke, di sini ada yang mau baca? Saya. Farah. Coba Farah. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere, Bu. Coba ya Sinta Dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan volt. Oke, terima kasih Farah dan Yasinta. Benar sekali, energi listrik adalah energi utama yang mana dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dalam satuan volt. Tujuan keberadaan listrik atau energi listrik ini bisa dimanfaatkan dengan baik, misalnya menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk membentuk energi yang lainnya. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan beberapa sumber energi listrik. Ini ada fosil, di mana fosil ini merupakan salah satu sumber energi listrik yang bisa didapatkan dari lingkungan sekitar manusia. Kemudian di sini ada minyak bumi, di mana cairan kental berwarna coklat gelap dan kicauan yang mudah terbakar. Biasanya minyak bumi digunakan untuk pembangkit listrik seperti PLTU dan PLTD. Kemudian juga ada batu bara yang mana merupakan batuan yang dapat dibakar karena berbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatu baraan sama dengan minyak bumi. Batu bara juga dimanfaatkan untuk PLTU dan PLTD. Oke, di sini Ibu ada video pembelajaran tentang air hemat listrik. Silakan untuk anak-anak perhatikan. Kerajaan akan menarik biaya listrik yang besar membutuhkan waktu untuk mengendalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangka jika baterai listrik Anda akan memecah. Nah, itulah mengapa kita harus menghemat listrik, yaitu bisa menghemat biaya pengeluaran kita. Menghemat uang dari berbagai penggunaan hasilkan polusi. ini adalah sumber energi listrik. Partisipasi dalam menjaga lingkungan.
Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus akses listrik. Oke, cukup. Itu tadi video tentang mengajarkan kita untuk ayo menghemat listrik. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu energi listrik, apa saja sumber energi listrik, kemudian mengapa kita harus menghemat listrik. Nah, di sini Ibu ada teks, yaitu teks eksplanasi yang berjudul mengapa harus hemat listrik. Ibu mohon untuk anak-anak memperhatikan dan memahami isi teks. Silakan dibaca selama 5 menit. Sudah Bu. Oke. Tadi teks apa? Tadi Ibu sudah menanyakan tentang teks eksplanasi yang berjudul mengapa harus hemat listrik. Ada yang tahu mengapa kita harus hemat listrik? Dan energi cepat habis Bu. Iya, benar sekali Farah. Tadi kan Ibu sudah menanyakan apa itu teks eksplanasi. Di sini Ibu akan memberi penjelasan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi tertentu mengenai sebuah proses dan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Misalnya mengenai fenomena alam, sosial, atau budaya. Biasanya peristiwa yang disebutkan dalam sebuah teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama, coba ya kita baca. Yang ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, fenomena yang dibahas adalah hal-hal yang umum, misalnya pelangi, aksi demonstrasi, batik Indonesia, dan lainnya. Ya, coba ya Hana selanjutnya. Yang kedua, isi dari teks eksplanasi akan memberikan sebuah proses dari terjadinya sebuah. Lanjut Rachel. Ketiga, disusun menurut prinsip sebab dan Indah. Yang keempat, teks eksplanasi bersifat informatif karena harus mampu menerangkan suatu fenomena yang terjadi. Iya, benar sekali. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri di mana fenomena yang dibahas adalah hal-hal yang umum, misalnya pelangi, aksi demonstrasi, batik Indonesia, dan yang lainnya. Kemudian isi dari teks eksplanasi akan berikan sebuah proses dari terjadinya sesuatu. Kemudian yang ketiga, disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Dan yang terakhir, itu teks eksplanasi bersifat informatif. Nah, ada di sini struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Di mana pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Kalau deretan penjelasan itu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu interpretasi, berisi pendapat singkat penulis peristiwa yang terjadi. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang informasi, apa itu informasi penting. Tadi kan di struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu informasi penting. Informasi penting itu ialah merupakan gambaran inti dari sebuah teks, di mana informasi penting bisa saja ditemukan dengan memahami peristiwa ataupun juga mengambil inti dari gagasan pokok sebagai paragraf. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan informasi penting ini, yang pertama itu adalah baca teks dengan sesama, kemudian pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks, kemudian tentukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci.
Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu energi listrik, apa saja sumber dari energi listrik, dan mengapa kita harus menghemat energi listrik. Dan tadi juga Ibu sudah menjelaskan tentang teks eksplanasi dan apa itu informasi penting. Sekarang Ibu akan membagikan KKPD dimana untuk anak-anak membentuk kelompok dengan teman sebangkunya. Oke, di sini perhatikan anak-anak, perhatikan di sana ada tujuan pembelajaran dan langkah pekerjaan, di mana bacalah teks eksplanasi yang berjudul manfaat energi listrik, kemudian temukan informasi penting yang kamu dapat pada tiap paragraf dan susunlah informasi yang diperoleh ke dalam diagram yang tersedia. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ya. Bu, ini ditanya Bu. Ya. Bisa Silvi, bisa Bu. Kerjakan bersama kelompoknya ya. Sudah nih, Untuk setiap kelompok, Ibu minta perwakilan untuk menjawab Manggil ya. Ibu minta kelompok 3 Bu, 1. Iwan untuk maju menjawab Nomor 1. Apa akibat penggunaan gas berlebihan global? Meningkatnya suhu bumi disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC, kulkas, serta hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Iya, benar sekali. Jawaban gimana? Yang lainnya jawabannya sama? Yang dapat untuk Iwan. Ya, aku saja. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, kelompok 2 kepada anak-anak. Jika lagi pemanasan global, alur sederhana yang dapat kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu hijau dengan lampu hemat energi. Terus pilih pastikan kita bila menjadi orang sakit di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Jika teman-teman yang lainnya perhatikan, TV dan lain-lain untuk meninggalkan ruangan. Yang ketiga, menurut Anda apa manfaat dari upaya menghemat energi listrik? Dengan menghemat energi listrik kita dapat mengurangi pengeluaran, bisa memperpanjang usia barang elektronik di rumah, terus mengurangi emisi gas dari barang elektronik. ya benar sekali. Jadi yang kita berlakukan yaitu seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi, pahami lingkungan sekitar kita, dan bila menjadi orang terakhir di ruangan pastikan mematikan semua peralatan fisik yang tidak terpakai. Oke, benar sekali jawaban Yohana. Beri aplaus untuk untuk soal selanjutnya, Ibu minta kelompok 1 Yasinta. Ayo, tuliskan informasi penting yang berhubungan dalam diagram di bawah ini. Informasi penting pada paragraf 1
Iya, sama-sama. Untuk soal selanjutnya yang minta kelompok 4 Dinda untuk baju ke depan. Akan menuju tanah yang belakang. Informasi penting yang diperoleh dalam diagram dalam teks yang dari benar. Pada paragraf 2, paragraf 3, dampak dari pemborosan energi diantaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur dan musim panas yang berkepanjangan. Manusia terancam habitatnya akibat pemanasan global. Yang paragraf 4, kesimpulan, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Oke, benar sekali jawaban dari Dinda. Gimana teman-teman yang lainnya? Jawabannya? Beri aplaus untuk Dinda. Kasih Bu. Ya, oke, tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Di sini ada yang tahu nggak kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, coba Kak. Kalau pelajaran ini kita harus menghemat energi. Kemudian energi itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, Bu. Kemudian Kemudian kita harus belajar tes ekspansi, Bu. Kemudian teknologi itu yang memberikan informasi penting terhadap suatu kejadian atau cerita dari teks tersebut. iya benar sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita tidak boleh boros akan energi listrik. Kemudian tadi kita sudah mempelajari juga tentang teks ekspansi, di mana teks ekspansi itu berisikan tentang informasi penting. Tepuk tangan untuk beri aplaus untuk Nah, tadi kita sudah mau ngerjakan LKPD. Sekarang Ibu minta anak-anak sekalian buka bukunya halaman 75, kerjakan soal evaluasi. Ibu tunggu selama 5 menit. Baik, Bu. Sudah. Nanti dikumpulkan ya soal Baik. Sudah, Bu. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi dan Ibu sudah memeriksanya. Di mana tadi ada sebagian dari kalian yang belum mencapai nilai KKM. Nah, untuk yang belum mencapai nilai KKM, Ibu akan memberikan remedial di halaman 112 sampai 117. Dan yang sudah tuntas itu boleh mengerjakan pengayaan di halaman 112 dan 115. Bawa. Oke, Tas tadi kita kertas sudah belajar mengenai Tas kertas. energi listrik dan Kelak dulu. ekspansi. Gimana perasaannya? Aduh, sabar. Bagaimana perasaan anak-anak sekalian belajar dengan Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih untuk antusiasnya anak-anak hari ini. Agar lebih semangat, sebelum Ibu tutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah Batak Prakarya. Siapa yang mau pimpin? Saya. Silvi maju ke depan untuk pimpin pertunjukannya. Silakan. Silakan berpimpin teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih.
pelajaran ini, Ibu minta untuk berdoa seperti berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang ke masing-masing mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah sebelum itu, Ibu minta lagi untuk